Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Dwi Untari. Kita akan membahas di pelajaran prakarya kali ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Di teknologi konstruksi miniatur jembatan, nanti kita akan membahas tentang teknologi konstruksi jembatan, dan yang kedua, prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Kita bahas pertama dulu, teknik konstruksi jembatan. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang dimanfaatkan untuk keperluan sarana dan prasarana. Sejarah perkembangan jembatan. Yang pertama yaitu orang zaman dahulu membuat jembatan hanya dengan teknologi potong dan coba. Jadi memotong kayu dan mencobanya untuk membuat jembatan. Nah, dengan potong dan coba. Yang pertama ini adalah jembatan zaman purba. Pada zaman ini jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu, gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon lainnya. Nah, ini contohnya adalah pohon dan akar ya, sebagai jembatan. Berikutnya, periode Romawi kuno. Zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode zaman purba, yaitu berbentuk lengkung atau arc. Akan tetapi pada zaman ini manusia tetap mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Nah, seperti ini ya gambarnya untuk jembatan zaman Romawi kuno. Berikutnya, periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Sesudah runtuhnya Romawi, secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Pada jembatan ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki footwalk yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksinya. Jadi ada untuk pejalan kakinya seperti itu. Dan selanjutnya teknologi jembatan besi dan baja. Ini sudah mulai meranah ke besi dan baja. Periode ini latar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja deck, girder, yang rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbordale yang melintasi sungai Severn, Inggris. Selanjutnya zaman jembatan gantung.
Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Styles, Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Zaman jembatan kabel style. Di Eropa, jembatan kabel style berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Yang terakhir, zaman jembatan beton. Nah, ini jembatan sudah mulai menggunakan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Konstruksi jembatan di dunia. Konstruksi jembatan di dunia ada beam bridge atau jembatan bird beam atau jembatan girder adalah desain konstruksi jembatan yang paling sederhana, terdiri atas dari balok-balok jalan memanjang secara horizontal. Nah, ini biasanya kita gunakan atau kalau di Indonesia digunakan sebagai jalan layang atau jalan layang, seperti jalan layang itu ya. Terus bridge atau jembatan truss. Truss bridge adalah desain versi lebih kokoh dibandingkan beam girder. Hal ini disebabkan karena adanya kerangka trus yang berbentuk triangular yang dibangun di atas jembatan. Nah, ini biasanya digunakan dalam jembatan penghubung jalan di atas sungai. Itu ada. Kalau tidak untuk jembatan atau jalan kereta. Arch bridge. Arch bridge ini memiliki desain yang melengkung, menyerupai sebuah busur atau panahan di bagian bawah jalan yang berbentuk horizontal. Nah, ini ada di desain-desain jembatan yang sudah yang ada di Indonesia itu ada. Terus suspension bridge atau jembatan gantung. Jembatan ini biasa disebut dengan jembatan gantung. Desain jembatan yang terdiri dari menara dan rangkaian tali yang menjadi sebuah sistem dalam mengurangi tegangan dan kompresi pada jembatan. Biasanya ini adanya itu di atas sungai, kalau tidak di atas lembah ataupun menyatukan antara gunung satu dengan gunung satunya. Cantilever bridge atau jembatan ini terbagi ke dalam 3 ruas yang masing-masing memiliki fungsi untuk menahan tegangan dan kompresi yang diterima pada jembatan dengan sangat baik. Dua lengan jembatan memiliki peran untuk membawa beban secara vertikal. Meski desainnya rumit, namun penampilan lumayan sangat unik dan cantik. Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura. Jembatan Suramadu ini berada di Indonesia ya. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Pontenvation. Jembatan Pontenvation merupakan jembatan yang melintasi Sungai Arno penghubung Lunggarno dan Oltrarno. Dibangun pada tahun 1345 oleh Taddeo Gaddi yang merupakan jembatan paling terkenal di kota Florence, Italia.
Golden Gate Bridge atau biasa disebut jembatan emas, golden, merupakan jembatan gantung yang menghubungkan San Francisco dengan Marion County di bagian utara. Waktu selesai dibangun pada tahun 1937, Golden Gate Bridge merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia. Millau Bridge merupakan jembatan kabel yang membentang di atas lembah sungai Thames dekat Millau di Selat Prancis. Millau termasuk jembatan tertinggi di dunia dengan satu puncak di dermaga 343 meter, sedikit lebih tinggi dari Menara Eiffel dan hanya 38 meter, Jadi kalau Menara Eiffel itu 38 meter, sedangkan ini 343. Tower Bridge merupakan jembatan yang membentang di atas sungai Thames di London, Inggris. Jembatan ini menggabungkan dua desain jembatan, yaitu angkat dan gantung. Diangkat dan gantung, ada unsur gantungnya juga. Ini jembatan kayak Golden Gate Bridge ya, tapi ini jembatan Golden Gate Bridge, sama Golden Gate Bridge, jembatan Golden Gate. Selanjutnya jembatan Sydney Harbour. Sydney Harbour ini berada di Sydney, Pelabuhan Sydney, seberang Pelabuhan Sydney. Nama lain dari jembatan ini yaitu The Cat Tiger, sebab bentuknya yang melengkung. Jembatan baja ini terbentang di seberang Pelabuhan Sydney, salah satu kebanggaan Australia. Jadi, jembatan ini jembatan kebanggaan Australia. Jembatan Brooklyn. Jembatan gantung ini termasuk salah satu yang tertua di Amerika Serikat. Selanjutnya, jenis-jenis jembatan. Yang pertama, jembatan kayu. Namanya berdasarkan bahannya. Bahannya berarti jembatan kayu berbahankan kayu. Jembatan batu dan batu bata merupakan jembatan yang terbuat dari batu dan batu bata. 3. Jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan beton bertulang pada umumnya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Pada bentang yang panjang, seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton pratikan. Dengan beton pratikan, bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Terus jembatan baja digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang. Jembatan komposit merupakan perpaduan antara dua bahan yang sama. Berdasarkan lokasinya, jembatan di atas sungai atau danau. Sebelum berdasarkan lokasinya, ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jembatan jalan raya. Jembatan jalan raya ini digunakan untuk jalan raya. Jembatan jalan kereta api itu digunakan untuk jalan kereta api dan jembatan pejalan kaki. Yang ada di Indonesia sudah ada ya, jembatan pejalan kaki. Terus berdasarkan lokasinya, jembatan di atas sungai atau danau, jembatan di atas lembah, jembatan di atas jalan yang ada, jembatan di atas saluran irigasi, dan jembatan di atas dermaga. Berdasarkan tipe struktur jembatan plat, ini sudah dijelaskan, jembatan plat, gelagar, rangka, melengkung itu kan sama seperti tadi, jembatan
lengkung tadi. Jembatan gantung yang sudah dijelaskan di depan, ada jembatan kabel dan cantilever. Klasifikasi jembatan menurut letak lantai. Jembatan lantai atas, berarti lantainya ada di atas. Di mana posisi lantai jembatan terletak di sisi atas struktur utama jembatan. Jembatan lantai bawah. Jembatan di mana posisi lantai jembatan terletak di sisi bawah struktur utama. Maksudnya sebagai tempat lalu lintasnya di struktur sisi bawah struktur utama ya. Kalau jembatan bawah, jembatan lantai tengah berarti letaknya untuk lintasannya itu di sisi tengah, sedangkan jembatan lantai ganda itu bisa ada di sisi bawah dari jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Jadi ada atas dan bawah. Untuk sisi ganda ada dua fungsi. Bisa atas, misalkan ada jembatan yang ada di Bandung atau Bogor, itu atas digunakan lalu lintas kereta api, bawah bisa digunakan lalu lintas untuk pejalan kaki, motor, dan mobil. Berdasarkan panjang bentangnya, ada jembatan dengan bentang pendek, jembatan bentang menengah, dan jembatan bentang panjang. Fungsi sosial jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Setelah itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut. Jadi untuk menghubungkan kedua wilayah yang dibatasi sungai ataupun bisa dibatasi oleh jalan untuk penyeberangan itu adalah fungsi sosial jembatan. Bagian A atau part 1 kita sudah selesai. Kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.